Selamat datang kembali di channel Ilkom dan Informasi. Kali ini kita akan membahas yaitu bahasa pemrograman Pascal di pertemuan yang ke-11, yaitu tentang memahami beberapa operasi string dalam bahasa program Pascal. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk melihat video tutorial yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Selain operasi dari aritmatika, ternyata terdapat operasi string yang memungkinkan pengguna memanipulasi berbagai teks. Suatu string dalam bahasa Pascal dapat dioperasikan dengan berbagai macam tujuan. Dalam operasinya, string hanya mempunyai sebuah operator, yaitu operator tambah. Bila operator ini digunakan untuk dua buah elemen string, maka akan menjadi penggabungan dua buah string menjadi satu. Panjang maksimal suatu string yang diizinkan oleh Pascal adalah 255 karakter. Terdapat juga beberapa fungsi operasi pada string yang sering sekali dipakai dalam memanipulasi berbagai teks dengan kompleks dan menarik, yaitu yang pertama ada perintah upcase, yaitu adalah membuat huruf kapital atau huruf besar pada suatu string. Contoh upcase buka kurung, string tutup kurung. Jadi di sini kita langsung contohkan saja. Kita buka Pascalnya. Kita buat lembar kerja baru dari file, kemudian kita pilih new source file atau shortcutnya Ctrl U. Nah, ini kita hapus unitnya sampai implementation. Oke. Di sini kita buat dulu struktur program Pascal. Di sini kita buat nama unitnya lah uses crt titik koma, lalu begin clr untuk membersihkan tampilan. Nah, lalu di sini kita buat lagi yang namanya untuk perintah menahan tampilan adalah read key, baru titik koma. Oke. Nah, yang berikut adalah di sini kita buat dulu yang namanya variabel ya. Di sini kita buat variabel. Variabelnya kita buat sini teks 1. Kemudian kita buat sini variabel yang kedua adalah teks 2. Oke, dengan tipe datanya adalah string. Baik. Kemudian di sini kita buat yang namanya isi dari variabel teks pertama dan teks kedua. Nah, di sini kita buat teks 1. Titik 2 sama dengan, kemudian kita buat di sini adalah string. Oke, kemudian Pascal. Lalu kita buat titik koma, enter. Untuk isi daripada teks 2, di sini kita buat isinya adalah oke. Nah, lalu titik koma. Oke, di sini kita buat yang namanya mengubah huruf kapital. Oke. Nah, perintahnya adalah kita buat sini write ln, kemudian kita buat perintahnya adalah upcase. Lalu kita buatlah di sini untuk string ya, variabel string, yaitu kita buat misalkan yang kita kapitalkan adalah variabel yang ada di teks 1 misalkan. Jadi di sini kita panggil variabel stringnya yaitu adalah teks 1 ya. Kemudian kita tutup kurung, baru tutup kurung lagi seperti ini, baru titik koma. Oke. Nah, coba kita jalankan dulu hasilnya setelah kita cetak ya untuk hasil Nah, di sini kita klik yang namanya menu execute, lalu kita pilih compile and run atau shortcutnya lah Ctrl tambah F10. Nah, di sini kita simpan, nama filenya adalah kita buat latihan string ya. Oke. Nah, kemudian kita simpan. Oke, di sini sudah tampil yang namanya string kurang Pascal ya, dimana karakternya dibuat semuanya adalah huruf kapital atau huruf besar. Oke. Yang kedua adalah di sini ada yang namanya perintah lowercase, membuat huruf kecil pada suatu string. Contoh lowercase buka kurung string, baru tutup kurung. Yang kedua adalah kita buat sini huruf ya non kapital atau huruf kecil. Nah, di sini kita buat adalah mencetak write ln. Oke, kemudian kita buat perintahnya adalah lowercase. Lalu kita buat buka kurung. Kemudian kita panggil yang namanya variabel stringnya yang menampung teks yang kita mau buat non kapital, yaitu adalah misalkan kita buat teks 2 misalkan. Oke, lalu tutup kurung, titik koma, enter. Jadi kita lihat ya, berarti yang kita ubah menjadi non kapital itu adalah teks 2. Oke, coba kita jalankan. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Semua karakter itu dibuat non kapital atau huruf kecil. Oke.
Baik, di sini kita lihat lagi untuk perintah yang ketiga adalah ada yang namanya delete, menghapus substring dari suatu string dimulai dari posisi i sebanyak n. Contoh, delete buka kurung variabel, kemudian i adalah posisi ya, posisi karakter yang mau kita hapus, dan n adalah banyak karakter yang kita hapus. Oke. Nah, di sini kita lihat menghapus string atau dikatakan itu adalah delete. Jadi di sini kita buat yang namanya perintahnya adalah delete, kemudian buka kurung. Yang mau kita hapus adalah variabel stringnya, yaitu misalkan teks pertama ya, teks pertama. Jadi di sini kita panggil variabel stringnya adalah teks pertama ya. Sini kita buat teks 1. Oke. Kemudian kita buat lagi sini koma. Jadi karakter yang kita hapus misalkan adalah kata string yang ini ya, kita hapus yang namanya kata string, berarti awal penghapusan karakter itu adalah dari S ya, berarti karakter pertama ya, ini berarti ini karakter pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Oke, berarti yang kita hapus adalah posisi awal karakter yang mau kita hapus dari karakter pertama nih. Oke, kemudian kita buat di sini koma. Banyak karakter yang mau kita hapus ya, kita hitung dari S ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 karakter yang mau dihapus, maka di sini kita buat jumlah n-nya adalah 6, jumlah karakter yang dihapus, kemudian tutup kurung titik koma. Oke, lalu supaya nampak hasilnya di sini kita cetak ya. Di sini kita buat write ln, kemudian kita cetaklah yang namanya variabel teks 1. Oke, nah kita lihat hasilnya. Nah, sehingga yang muncul adalah kurang Pascal. Yang berikut kita lihat, yang berikutnya adalah ada perintah insert atau menyisipkan substring atau string 1 dalam suatu string atau string 2 pada posisi i ya. Contoh, insert string pertama, koma string 2, koma i. Oke. Nah, di sini kita buat menyisipkan ya, menyisipkan atau insert ya. Oke. Jadi di sini kita buat perintahnya adalah insert. Lalu apa yang mau kita sisipkan, gitu ya? Nah, misalkan kita sisipkan di sini adalah programming Pascal misalkan. Nah, jadi di sini kita buat perintahnya adalah insert. Lalu kita buat buka kurung. Yang kita sisipkan adalah kata Pascalnya. Oke. Kemudian koma variabel string ya, variabel string yang akan kita sisipkan yaitu adalah di variabel teks 2 yang mau kita sisipkan. Jadi di sini kita buat adalah teks 2. Lalu di sini kita tentukan di karakter keberapa mau kita sisipkan kata Pascal ini. Jadi kita hitung dari kiri ya, dari kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tambah kita kasih jarak spasi ya, kira-kira di 12, dan untuk posisi karakter Pascalnya ada di karakter 13 kita buat supaya ada jarak. Jadi posisinya ada, kita sisipkan Pascal ini di karakter ke-13 seperti ini. Lalu supaya bisa kita lihat hasilnya, kita cetak write ln, kita cetaklah yang namanya teks 2. Oke. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah muncul programming Pascal. Oke, kalau mau kita kasih jarak di sini kita buat spasi ya. Nah, sini kita kasih spasi ya. Oke. Nah, supaya nanti ada jarak antara programming dan Pascalnya. Oke ya. Nah, kira-kira seperti itulah dia untuk menyisipkan karakter di posisi tertentu. Nanti bisa kita tentukan di karakter keberapa mau kita sisipkan. Oke ya. Nah, baik, yang berikutnya adalah di sini kita lihat ada perintah length, memberikan nilai panjang atau jumlah karakter dari suatu string. Contoh, length, kemudian apa variabel string atau teks yang mau kita hitung panjang karakternya. Ini kita buat menghitung jumlah karakter. Oke. Perintahnya adalah kita buat sini write ln, buka kurung. Nah, kemudian kita buat sini adalah menghitung panjang karakter, yaitu perintahnya length. Oke. Lalu kita buat sini variabel yang mau kita hitung karakternya adalah misalkan teks 1. Baik. Kemudian kita tutup kurung lagi seperti ini. Nah, kita lihat ya, kita jalankan.
Nah, di mana untuk kata kurang Pascal ini ya, yang dihitung adalah teks 1 itu kan ini sudah berubah ya, kurang Pascal. Jadi yang dihitung itulah yang kurang Pascal ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tambah spasi 1 ya. Jadi jumlah karakter untuk yang teks 1 ini adalah 8 karakter. Yang berikut adalah kita lihat yang namanya menggabung, seperti yang kita lihat tadi penjelasan di awal, yaitu ada operator tambah seperti yang digunakan di operator matematika, di mana untuk operator penjumlahan ini digunakan juga pada string, yaitu untuk menggabungkan dua buah string. Oke, jadi di sini kita buat perintah yang berikutnya adalah menggabung dua buah string atau lebih ya. Oke. Jadi perintahnya di sini adalah write ln, kemudian kita gabungkan antara teks 1 ditambah teks 2. Oke. Nah, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Nah, kurang Pascal programming Pascal. Kan hasil yang terakhir tadi kan yang karena sudah kita hapus, ini kan hasilnya kurang Pascal untuk teks teks pertama ya. Jadi digabungkan dengan teks 2 yaitu programming Pascal, jadi hasilnya adalah spasi kurang Pascal programming Pascal. Seperti inilah hasilnya. Oke. Atau bisa juga nanti kita gunakan di sini adalah menggunakan concat ya. Nah, perintahnya bisa juga nanti kita buat di sini adalah write ln kemudian concat ya. Kalau di Excel itu namanya concatenate ya. Nah, lalu kita buat di sini adalah teks 1, teks 2. Oke. Nah, lalu kita tutup kurung, titik koma. Jadi kalau kita lihat hasilnya adalah seperti ini. Oke, ini kurang tutup kurungnya, kita tutup ya 2 kali. Nah, kemudian kita jalankan lagi. Nah, hasilnya seperti ini, sama ya. Nah, yang manapun nanti bisa untuk melakukan penggabungan dua buah string atau lebih, bisa menggunakan operator penjumlahan atau bisa menggunakan perintah concat seperti di Excel ya. Namanya untuk menggabungkan dua buah string adalah concatenate. Oke, baik, kira-kira seperti inilah dia untuk perintah yang namanya beberapa operasi string dalam pemrograman Pascal. Semoga bermanfaat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih.